Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tuhan Bapak Haji Komarudin. Alhamdulillah, namanya sama persis dengan nama bapak saya, jadi Pak Komarudin. Yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bersyukur bisa dipanggil, bisa ketemu panjenengan sedaya berwajah di dalam pengajian Ahad pagi. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, mungkin karena keterbatasan waktu dan tema yang mungkin akan saya sampaikan agak lumayan banyak, maka saran kita masuk langsung pada materi, Pak. Dan ini temanya cuma tentang fiqh siap, tetapi nanti mungkin yang saya sampaikan adalah hal-hal yang akan menjadi persoalan saja. Kalau yang kira-kira sudah disepakati, saya kira tidak perlu disampaikan. Tapi yang akan menjadi persoalan insya Allah pada Idul Fitri, Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha 1444 Hijriah. Karena begini para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, insya Allah untuk lebaran, untuk puasa tahun depan, Ramadannya kita sama bareng antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Jadi kita mulai awal puasa Ramadan insya Allah tanggal 23 Maret 2023 bareng, insya Allah puasanya bareng. Yang menjadi persoalan adalah nanti hari rayanya yang berbeda. Ya, insya Allah Muhammadiyah itu hari rayanya tanggal 21 April 2023. Artinya tanggal 1 Syawal itu bertepatan dengan tanggal 1 April 2023. Karena apa? Karena tinggi hilal pada tanggal 20-nya ya, itu sudah di atas 0,1 derajat ya. Artinya sudah di atas 0 derajat, maka sesuai dengan kriteria wujudul hilal itu sudah masuk hari baru. Sementara itu pemerintah yang menggunakan kriteria MAPIM itu mempersyaratkan bahwa tinggi hilal itu di atas 3 derajat maka baru ganti hari. Karena belum di atas 3 derajat walaupun sudah luhur sedikit itu belum dianggap ganti hari, sehingga akan terjadi selisih 1 hari. Oleh karena itu nanti lebaran akan berbeda. Jadi dan ini menimbulkan persoalan bukan hanya di kalangan warga masyarakat biasa ya. Di kalangan para penceramah, para elit, para ulama itu juga menjadi masalah. Karena kadang-kadang begini, saya diminta untuk menjadi khotib Jumat, khotib khutbah Idul Fitri di lapangan, di lapangan yang dilaksanakan di pimpinan cabang Muhammadiyah. Tetapi besoknya juga diminta menjadi khotib Idul Fitri di masjid sebelah. Dan terus saya gimana nih, Pak? Nah, itu terjadi hari Idul Adha tahun kemarin nih, Pak. Idul Adha itu tahun pertama ya, Muhammadiyah lebih dulu itu diminta untuk menjadi khotib di daerah Sukomono. Nah, ada permintaan jauh-jauh hari sebelumnya dari takmir Masjid Al-Wahhab Bandung ya. Masjid Al-Wahhab Masjid Al-Wahhab Bandung itu sudah meminta, karena di masjid itu Idul Fitrinya itu diambil khotibnya itu dari kalangan NU,
Sementara untuk Idul Adha diambil dari kalangan Muhammadiyah. Jadi ada perwakilan. Dan ternyata saya minta izin ke pimpinan daerah, tidak diizinkan. Jadi tidak boleh khutbah 2 kali karena namanya double counting, nanti kena temuan KPK atau BPK itu. Jadi tidak boleh, karena saya jaga sebagai pimpinan majelis tadi harus memberikan teladan yang baik kepada warganya, mengikuti putusan pimpinan besar Muhammadiyah. Saya ikuti, Pak, saya taati. Walaupun juga ya saya berat hati karena masjid itu memang sudah memberikan porsi untuk Muhammadiyah. Itu masjid umum, masjid bukan NU, bukan Muhammadiyah, tetapi penceramahnya diambil dari semua kalangan, ya. Nah, saya jaga mewakili, berarti di situ Muhammadiyah tidak terwakili, gitu. Itu saja yang mungkin membuat saya agak gelo, gitu ya. Jadi walaupun saya di situ hanya khutbah saja, karena imamnya sudah ada. Jadi imamnya sudah ada, saya tidak perlu sholat lagi. Kalau khutbah 2 kali kan boleh nggak, Pak? Kalau sholat 2 kali ya itu mungkin jadi masalah. Jadi yang bingung itu bukan hanya warga masyarakat biasa, tapi juga para khotibnya nanti itu, kan. Bagaimana itu hukumnya nanti, biar Mas? Saya tidak bisa memutuskan itu, ya. Jadi bagaimana hukumnya khutbah 2 kali gitu, Pak? Atau bahkan juga ngimami sholat 2 kali itu juga. Ya, jadi bukan hanya persoalan di kalangan warga yang mungkin saling debat, saling adu argumen, apalagi nanti di media sosial itu, Pak, ramai sekali itu. Ya, ramai ini yang benar yang mana, yang pakai yang ruqyah atau yang pakai yang hilal, ini mana yang sesuai dengan sunnah Nabi, mana yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Itu sudah dialognya, diskusinya sudah agak keras, agak lumayan, ya, ada lumayan agak keras, terutama di grup-grup kelompok WA yang memang di situ berbau antara warga, ya, bukan hanya Muhammadiyah saja, tapi antara semua warga. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kalau Idul Fitri itu berbeda hari, itu masih lumayan bisa dimaklumi, gitu ya. Karena apa? Alasannya karena ikhtilaful matalih, gitu ya. Jadi berbeda tempat terbitnya bulan itu, maka berbeda juga harinya, gitu ya. Tetapi kalau nanti Idul Adha ini berbeda lagi, gitu ya, Pak. Nah, persoalannya nanti Arab Saudi dia menunggu tanggal 29 Dzulqa'dah akan melakukan ruqyah. Kalau bisa kelihatan ya ditentukan tanggal 10 Zulhijjahnya itu, ya. Persoalannya nanti kalau kemudian ternyata hasil ruqyah yang ada di Saudi, karena ini kan Idul Adha kan puasa yang terkait dengan ibadah haji, ibadah di Arafah. Kalau nanti Muhammadiyah bareng dengan Arab Saudi, itu agak ringan beban kita, Pak. Tapi kalau nanti Muhammadiyah itu beda dengan Arab Saudi, itu berat beban kita ini. Karena kita melawan nanti kita akan berhadapan dengan pemerintah, dengan kelompok mayoritas ya NU dan sebagainya, ya. Bukan hanya itu, tapi juga semua ormas Islam itu hampir mengikuti pemerintah atau mengikuti Arab Saudi, ya. Maka di situ Muhammadiyah akan sendirian. Jadi bingung juga nanti warga Muhammadiyah ini gimana nih, kita mau lebaran ikut Saudi atau ikut Muhammadiyah. Dan itu pernah terjadi pada tahun 2015, ya. Masih ingat? Di mana kemudian Muhammadiyah lebaran Idul Adha lebih awal 1 hari ketimbang Arab Saudi. Dan ternyata banyak panitia sholat Idul Adha di pimpinan-pimpinan cabang Muhammadiyah yang kehilangan khotib-khotibnya. Karena khotibnya itu ikut Arab Saudi, tidak mau dia mendahului, gitu. Nah, nanti ini terjadi lagi, nih, ya. Jadi ibu-ibu nanti mau disiapkan mental, ya, bapak-bapak disiapkan mental, karena akan terjadi ikhtilaf, akan terjadi perbedaan hari raya Idul Adha antara kita dengan pemerintah. Kita berharap semoga Saudi bareng dengan kita, ya. Kalau Saudi bareng dengan kita, yang bingung yang sebelah biasanya. Yang bingung yang sebelah, artinya berusaha mencari argumen dalil bahwa kita boleh berbeda dengan Arab Saudi karena kita menggunakan ruqyah di tempat kita masing-masing. Tapi kalau nanti kita berbeda dengan Arab Saudi, yang bingung adalah kita mempersiapkan argumen atau dalil kenapa kita bisa beda dengan Arab Saudi, karena itu adalah hari raya haji
dan itu biasanya berbarengan dengan ibadah haji kan harus sama Pak. Jadi Arafahnya, puasa Arafah ya tanggal 9 pas ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Idul Adha juga tanggal 10 ketika jamaah haji sudah wukuf di Mina. Itu idealnya begitu gitu Pak. Seharusnya begitu, karena ini dalam rangka memperingati atau mengayubagio dalam bahasa kita para saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji di Arafah. Nah, jadi monggo nanti ya di masjid atau ada penyelenggara sholat Idul Adha yang kehilangan khotibnya karena ternyata beda dengan Arab Saudi. Jadi nanti khotib sudah menentukan tanggal sekian, bisa beda, bisa bersama dengan Arab Saudi supaya tidak terjadi kasus-kasus tadi kehilangan. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada himpunan putusan tadi, jadi memang sesungguhnya Muhammadiyah juga mengalami perubahan. Maka nanti bisa dicek di himpunan putusan tadi. Pada masa awal, ya, pada masa-masa awal, Muhammadiyah sama dengan pemerintah, sama dengan kelompok atau ormas Islam yang lain, yaitu mengatakan bahwa kita berpedoman kepada ruqyah. Ya, di dalam nas tadi disebut berpuasa dan Idul Fitri itu dengan ruqyah dan tidak berhalangan dengan hisab. Artinya apa? Bahwa majelis tadi memutuskan bahwa ruqyahlah yang muktabar. Ini di HPT, insya Allah nanti bisa dicek. Jadi pandangan awal Muhammadiyah sama seperti ormas-ormas Islam yang lain. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya jelas ya. Dalilnya jelas, hadis yang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in kuma fa aqbilul iddah. Maka sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari. Sama dalilnya. Jadi ini pandangan awal. Dan di dalam himpunan putusan tarjih bukan hanya masalah ruqyah saja yang mengalami perubahan, tetapi juga ada beberapa persoalan lain yang nanti ada namanya perubahan ijtihad atau perubahan fatwa. Misalnya fatwa tentang memasang gambar Yai Haji Ahmad Dahlan dan Yai Walidah. Dulu sebelumnya diharamkan atau dilarang, tapi kemudian fatwa yang terbaru membolehkan untuk dipasang gambar selama tidak ada unsur pertanyaan tertentu. Kemudian juga misalnya masalah salam pada sholat. Pada himpunan putusan tarjih yang lebih awal itu disebutkan bahwa salam yang benar adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian juga ke kiri sama, tetapi kemudian dalam himpunan putusan yang terbaru dikatakan bahwa dalil yang menggunakan wabarakatuh itu ternyata tidak lebih kuat dengan dalil yang tanpa wabarakatuh. Artinya yang lebih kuat adalah yang cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa putusan tadi yang memang mengalami perubahan. Termasuk diantaranya adalah masalah penggunaan hisab dan ruqyah ini. Jadi pandangan awal Muhammadiyah menggunakan ruqyahlah yang muktabar. Artinya apa? Artinya pada masa awal dulu itu selama belum ada laporan tentang ruqyatul hilal, maka belum diputuskan ganti hari atau belum diputuskan tanggal 1 atau 1 Hijriah yang baru. Tetapi kalau sudah dilihat ada orang yang melaporkan melihat hilal, maka itu kemudian dianggap sudah masuk hari baru. Walaupun secara hisab sudah masuk, tetap kalau belum ada bukti atau pernyataan orang yang bisa melihat hilal itu, maka tetap belum dianggap ganti hari. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, tetapi kemudian putusan tarjih ini mengalami perubahan, ya, dalam putusan-putusan yang terakhir. Saya tidak paham ini tanggalnya kapan ini diputuskan dan di mana. Ya, mungkin nanti bisa dilakukan studi lebih dalam. Tetapi dalam himpunan putusan tarjih yang belakangan kemudian disebutkan bahwa kedudukan hisab dan ruqyah adalah sama atau sejajar. Artinya bisa pakai ruqyah, bisa pakai hisab. Ya, bisa dua-duanya. Nah, tetapi kemudian
belakangan lagi kita melihat bahwa kemudian Muhammadiyah sudah mantap dengan menggunakan hisab astronomi, artinya menggunakan perhitungan hisab astronomi ya. Dan kemudian menggunakan beberapa kriteria yang saya kira ini sudah bisa dipahami semua oleh warga gitu ya, bahwa ada 3 kriteria yang disebut dengan ganti hari atau tanggal 1 Hijriah itu adalah apabila sudah terjadi konjungsi atau istimewa. Jadi istimewa itu apa nih? Posisi antara matahari, bulan dan bumi itu ada dalam satu garis sebidang atau garis lurus. Jadi kalau misalnya terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, itu posisi istimewa seperti itu, Pak. Seperti tusuk sate. Jadi kalau ditusuk itu lurus. Kalau jenengan bukan tusuk sate, tusuk sate telur puyuh gitu ya. Nah itu umpama seperti seperti itu peristiwa gerhana itu untuk menguji kebenaran hitung-hitungan hisab, benar nggak hasil istimewa atau hasil hisab kita itu. Tetapi tidak harus istimewa itu posisinya garisnya lurus tidak. Tapi bisa juga kadang-kadang dalam garis sebidang. Sebidang itu artinya satu bidang walaupun mungkin dia melengkung ya. Nah itu namanya istimewa ketika matahari, bulan dan bumi bertemu di dalam satu garis bidang atau garis lurus. Nah kalau pas lurus itu terjadi gerhana. Yang kedua adalah bahwa istimewa itu terjadi sebelum matahari terbenam. Kalau setelah matahari terbenam berarti harinya baru berganti besok hari. Tapi kalau kenapa? Karena bulan Hijriah itu kan menggunakan batas harinya kan sejak matahari terbenam itu sudah masuk tanggal baru ya, berbeda dengan bulan Syamsiah. Kalau Syamsiah itu kan dengan pertengahan hari. Tapi kalau kalender Muhammadiyah ganti harinya adalah setelah maghrib itu. Jadi maghrib itu sudah masuk hari tanggal baru atau tanggal 1 Februari. Dan yang ketiga adalah ketika matahari terbenam, bulan sudah di atas ufuk. Artinya selama menurut perhitungan astronomi itu hilal itu sudah di atas ufuk berapapun derajatnya, yang penting 0,00 sekian di atas ufuk, maka itu sudah masuk ganti atau masuk hari tanggal 1 Hijriah. Itulah kriteria yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di dalam menghitung atau menghisab hari-hari bulan Qamariyah. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, barangkali mungkin nanti pertanyaan yang muncul adalah mengapa kita tidak menggunakan ruqyah biar sama dengan saudara-saudara kita yang sebelah dan sama juga dengan pemerintah. Kenapa kita kemudian menggunakan hisab astronomi dengan kriteria yang berbeda? Karena di dalam kriteria wujudul hilal itu ya ada berapa kriteria? Ada yang pertama adalah wujudul hilal, kemudian yang kedua adalah imkanur ru'yah ya. Yang wujudul hilal itu artinya bahwa selama hilal itu sudah wujud, berapapun derajatnya di atas ufuk, maka itu sudah ganti hari. Sementara yang kedua adalah kriteria imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu artinya apa? Imkan itu kemungkinan atau possibility-nya, atau possibility apa? Posibilitas atau kemungkinan hilal itu bisa dilihat itu ternyata dihitung itu harus di atas sekian derajat menurut perhitungan astronomi. Jadi kalau masih di bawah, kalau dulu masih 2 derajat, tetapi kemudian oleh Kementerian Agama yang baru ini dinaikkan menjadi 3 derajat berdasarkan kriteria atau kesepakatan para menteri-menteri di negara-negara ASEAN. Itu yang disebut dengan kriteria maghrib. Jadi selama posisi hilal belum di atas 3 derajat, ya maka walaupun ada orang yang menyatakan bisa meruqyah hilal, tetap akan ditolak kesaksiannya. Dan itu terjadi pada Idul Adha yang kemarin. Pada Idul Adha yang kemarin itu Lajnah Falakiyah Pondok Pesantren Sidogiri itu sudah menyatakan meruqyah hilal, bisa melihat hilal. Tetapi hasil ruqyah mereka tidak diterima oleh Kementerian Agama. Kenapa? Karena secara astronomi memang posisi hilal masih di bawah 3 derajat. Akibatnya banyak juga saudara-saudara kita yang NU itu sama dengan kita hari Lebaran Idul Adha-nya. Kenapa? Karena mereka menggunakan ruqyah dan ternyata mereka mengaku bisa melihat hilal. Dan kemudian juga
kalau nggak salah 8 gitu ya. 8 itu lembaga antariksa dan apa itu ya, yang sekarang mau dibubarkan itu juga bisa memfoto posisi hilal tanggal 1 yang sama persis dengan hitungan Muhammadiyah. Tetapi semua itu ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria 3 derajat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kenapa terjadi perbedaan? Kira-kira dipahami apa buat tadi? Insya Allah ya. Jadi itulah ya perbedaannya. Jadi kenapa kemudian pertanyaan yang penting ini? Karena nanti kita akan diserang. Hampir semua fikih klasik, hampir semua ulama-ulama mazhab itu mengatakan bahwa yang muktabar itu adalah ru'yah, bukan hisab. Bahkan hisab itu dianggap sebagai bid'ah yang dhalalah gitu. Kalau panjenengan nanti mungkin lebih detailnya itu ini ya, kalau mengkaji fikih-fikih klasik ini, hampir tidak ada satupun ulama klasik yang kemudian mengatakan gunakan hisab dan tinggalkan ru'yat atau apa, bahwa ru'yat itu adalah yang muktabar dan hisab itu adalah dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah, ya, sesuatu yang belum pernah dilakukan pada masa Rasul. Karena jelas hadisnya, jelas dalilnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini pendapat ulama salafus saleh semua, dari fuqaha yang 4 itu, kemudian juga pandangan ulama salaf dari Ibnu Taimiyah sampai kemudian Syekh Utsaimin yang terbaru pun semua menggunakan menolak hisab dan menggunakan ru'yat. Dalilnya sangat banyak, sangat panjang, tapi saya ingin menyampaikan yang argumen kita saja, Pak. Kenapa kemudian Muhammadiyah menggunakan hisab? Ya. Jadi pertama begini. Pertama adalah ada persoalan yang sangat sulit kalau kita tetap memaksakan menggunakan ru'yat. Ya, artinya ru'yat itu hampir menjadi sesuatu yang sangat mustahil, terutama bagi kita yang ada di daerah Khatulistiwa. Karena apa? Daerah Khatulistiwa itu adalah daerah yang paling dekat dengan matahari, sehingga posisi hilal yang begitu kecil sekali itu dan begitu redup itu, cahayanya selalu kalah atau terhalangi oleh cahaya matahari, sehingga mencari hilal itu bukan pekerjaan yang mudah. Dan bahkan banyak terjadi kasus sebelumnya itu bahwa pengakuan bahwa mereka mengaku hilal itu ternyata direkayasa. Ya, dulu terjadi kasus seorang ulama di Madura yang mengatakan bisa melihat hilal. Setelah ditanya posisi hilal di mana, berapa derajat posisinya dan sebagainya, ternyata dia tidak bisa menunjukkan itu. Artinya bahwa posisi hilal yang dilihat dia itu tidak sama dengan hitungan astronomi. Dan setelah diinterogasi, katanya dia mengaku bahwa saya disuruh supaya itu nanti sesuai dengan keputusan pemerintah gitu. Jadi banyak rekayasanya. Posisi kita yang di Khatulistiwa juga kemudian menyebabkan apa? Kan kita musimnya hanya 2, musim hujan dan musim kemarau, dan kebanyakan adalah musim hujan, sehingga apa? Ketika matahari terbenam, langit selalu mendung. Ya, langit selalu mendung. Oleh karena itu maka sangat tidak mungkin untuk dilihat. Dan yang terakhir, sekarang ini posisi atmosfer kita ini kan sudah terlalu banyak polusinya, sehingga apa, walaupun mungkin tidak mendung tapi langitnya tidak cerah seperti pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka melihat hilal itu menjadi sangat-sangat sulit. Dan saudara-saudara kita yang kemudian menggunakan ru'yat itu pun juga pada akhirnya menggunakan kriteria hisab. Jadi sesungguhnya mereka juga tidak murni menggunakan ru'yat. Karena apa? Dalam hitungan mereka, selama posisi hilal sudah di atas 3 derajat, walaupun tidak ada yang mengaku melihat atau meru'yat hilal, itu tetap sudah hilal. Jadi pada dasarnya tidak ada yang murni menggunakan ru'yat. Yang ada adalah berbeda di dalam menentukan kriterianya. Yang satu harus 3 derajat, yang satu yang penting di atas 0,0 sekian derajat. Pada akhirnya seperti itu. Dan pada akhirnya juga dipaksakan. Nanti kalau sudah di atas 3 derajat, pasti akan ada laporan orang yang melihat hilal. Kalaupun ada laporan orang yang melihat hilal sebelum posisi di atas 3 derajat, maka persaksian itu pasti akan ditolak.
Ya, dan yang paling kasus sering terjadi itu adalah kesaksian dari para peruqyah hilal di daerah Cakung ya. Itu daerahnya kalau nggak salah Front Pembela Islam. Di situ mereka selalu mengatakan bisa melihat peruqyah hilal, dan persaksian mereka selalu ditolak karena masih belum masuk kriteria. Nah, oleh karena itu maka Muhammadiyah kemudian berubah atau mengalami perubahan di dalam ijtihad menentukan awal bulan itu dengan menggunakan hisab. Yang pertama adalah kita dengan kesulitan yang semacam itu, maka kita bukan hanya merujuk pada dalil hadis saja. Di dalam kaidah usul fikih disebutkan i'malud dalilaini khairun min i'malin dalil wahid. Jadi menggunakan semakin banyak dalil itu lebih baik ketimbang hanya menggunakan satu dalil saja. Oleh karena itu di dalam menggunakan dalil ruqyah ini ya, kita tidak hanya menggunakan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, tetapi kita mencoba juga menggunakan dalil-dalil atau isyarat-isyarat lain dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan menciptakan matahari dan bulan itu salah satunya adalah lita'lamu adadas sinin wal hisab, agar kalian bisa menghitung, mengkalkulasi jumlah-jumlah tahun dan melakukan hisab astronomi. Kalau kemudian hisab itu ditolak, lalu apa makna ayat ini? Kan menjadi sia-sia. Allah mengatakan bahwa salah satu tujuan penciptaan matahari dan bulan adalah lita'lamu adadas sinin wal hisab, agar supaya kita bisa menghitung, melakukan observasi, melakukan penghitungan, dan kemudian membuat kalender qamariyah berdasarkan peredaran matahari dan bulan itu. Jelas kata al-hisab disebutkan secara sharih di dalam ayat surat Yunus ayat 5 ini. Kalau kemudian kita menolak hisab dan menganggap itu sebagai bukan bagian dari ajaran Islam, apalagi kemudian menganggap itu sebagai bid'ah, ini di sini Muhammad dibid'ahkan oleh sebagian teman-teman salaf. Maka itu berarti kita mengabaikan ayat Al-Quran. Padahal dalam prinsip urutan skala prioritas antara Al-Quran dengan hadis Nabi, mana yang lebih tinggi, Pak? Quran dulu ya. Quran dulu. Jadi lita'lamu adadas sinin wal hisab. Ya, kemudian dalam surat Ar-Rahman asy-syamsu wal qamaru husban, bahwa matahari dan bulan itu adalah beredar menurut perhitungan yang itu bisa dihitung secara pasti. Kalau itu ada kesalahan margin errornya itu 0,00 sekian. Dan itu selalu diobservasi. Selalu diobservasi sehingga selalu tepat ya, walaupun mungkin tidak 100%, yang 100% hanya Gusti Allah yang bisa. Tetapi bahwa marginnya sangat-sangat kecil, selalu tepat. Kemudian yang kedua adalah bahwa kenapa kemudian kalau memang Al-Quran atau spirit atau jiwa dari Al-Quran adalah penggunaan hisab, lalu kemudian Rasulullah menggunakan ruqyah, kita harus lihat konteksnya pada saat itu. Bahwa zaman Nabi itu umat Islam itu masih umat yang buta huruf dan buta perhitungan. Jadi mereka yang bisa membaca tulis itu hanya sekian orang, hanya belasan orang. Karena akhirnya kemudian belajar dari belasan orang itulah yang kemudian mengajarkan kepada yang lain supaya bisa baca tulis. Ya, dan demikian juga bisa hitung-hitungan. Nah, itu beda dengan kita ya. Kita itu ada orang yang tidak bisa baca tulis, tapi kalau ngitung duit pinter ya, Bu ya. Kan banyak yang begitu ya, Bu. Banyak itu bakul-bakul di pasar itu tidak bisa baca tulis, tapi kalau ngitung-hitungan bisa. Itu namanya kelainan ya. Nah, zaman Nabi itu mereka tidak banyak yang bisa baca tulis, apalagi kemudian melakukan hisab, perhitungan astronomi. Ya, hadis Nabi mengatakan inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Ya. Kata Rasulullah, kita ini umat yang ummi. Ummi itu artinya buta huruf, buta angka, buta aksara. Maka kami lanak tubuh wala nasib, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa juga melakukan perhitungan hisab. Asyahru hakada. Maka cara menghitung bulan itu ya antara 29 atau 30 hari. Itu saja sudah kemungkinannya. Kalau tidak 29, kenakan 30 hari. 29, kenakan 30 hari. Dan itu pernyataan ini kan bukan pernyataan
apa namanya, dalam bahasa kita itu pernyataan imperatif, bahwa kemudian kita disuruh menjadi kaum yang tetap buta huruf dan buta sama, tidak. Karena Al-Quran mengatakan, ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kita disuruh menjadi orang yang bisa membaca, menulis, dan bukan yang dibaca dan yang ditulis bukan hanya huruf-huruf saja, tetapi juga fenomena alam. Maka kalau kita kemudian menolak hisab dengan mengatakan itu sesuatu yang berasal dari luar Islam, atau itu dikatakan sebagai bid'ah atau inovasi dan sebagainya, maka kita akan bertentangan dengan semangat ajaran Islam. Jadi itu ilahnya atau alasannya kenapa kemudian pada zaman Nabi itu Nabi tidak menggunakan hisab, karena perhitungan pada masa itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan seperti sekarang. Ya, zaman Nabi itu dulu belum ada kesadaran bahwa peristiwa hilal itu terjadi karena adanya peredaran bulan mengitari matahari, yang mengitari bumi, dan bumi mengitari matahari bersama bulan. Kan belum ada itu. Orang manusia aja baru tahu kalau bumi itu bulan itu tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahu bahwa bumi kita itu bulan. Kan sebelumnya bumi itu datar, dianggap sebagai datar. Itu tahun berapa itu? Mulai Galileo ya, kalau nggak salah ya, karena dia mengatakan bumi itu bulat, maka kemudian dia disidang oleh Dewan Gereja. Karena di dalam gereja itu disebutkan bahwa bumi itu datar. Dalam Al-Quran juga sama, disebutkan bumi itu datar. Ada nggak pernyataan dalam Al-Quran yang mengatakan bumi itu bulat? Tidak ada. Dan kami hamparkan bumi itu seperti permadani, artinya sebagai tampak seperti datar. Oleh karena itu ada ulama Saudi yang menolak kalau bumi itu bulat dan mengatakan bahwa bumi itu adalah datar. Barang siapa yang mengatakan bumi itu bulat, maka dia sudah kafir. Ada bukunya, dan bukunya bisa dibaca, nanti silahkan ya, nanti saya bisa share-kan. Jadi mengapa kemudian Muhammad menggunakan hisab, dan kenapa kemudian Nabi pada zaman itu tidak menggunakan ruqyah? Karena memang konteksnya atau situasi masyarakat pada saat itu belum bisa melakukan hisab dengan ilmiah. Jadi itu adalah ilahnya ya. Oleh karena itu maka ruqyah itu bukan sebagai tujuan, melainkan dia hanya sekedar saran. Dan para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga ini yang penting juga, kalau kita menggunakan ruqyah maka kita tidak bisa membuat kalender. Kenapa? Karena kita kan baru bisa menentukan ganti hari H-1 satunya. Sementara kita harus membuat kalender, dan itu harus kita pakai dalam aktivitas kita sehari-hari. Katanya kita harus memakmurkan dan mensiarkan kalender Hijriah. Tapi kalau kita menggunakan ruqyah, tidak bisa Pak, karena tanggal satunya belum bisa ditentukan. Harus nunggu ru'yatul hilal pada tanggal 29 setiap bulannya. Oleh karena itu maka ada salah satu maskapai di Timur Tengah, kalau nggak salah itu ya, Emirat atau Dubai itu kemudian mengganti kalendernya dengan kalender Masehi. Kenapa? Karena kalender Hijriah itu tidak jelas Pak. Kalau panjenengan naik pesawat terus kemudian harinya selisih 1 hari itu misalnya ya, itu kan di cancel semua akhirnya Pak. Iya nggak? Komputernya rusak, itu hang nanti. Karena apa? Ternyata setelah diruyat harinya diundur 1 hari gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengganti sistemnya dengan kalender Masehi karena itu lebih pasti. Tapi kalau kita menggunakan ruqyah, kita tidak bisa membuat kalender global dan membuat kalender ke depan kita. Tetapi kalau dengan hisab astronomi, bahkan 5.000 tahun yang ke depan itu sudah bisa dihitung. Dan kita sudah bisa memastikan 100 tahun ke depan kapan akan terjadi selisih hari raya. Ya, itu bisa dihitung Pak. 100 tahun ke depan sudah bisa dihitung kapan akan hari rayanya bareng, kapan akan berbeda. Karena semuanya sudah pasti. Jadi pergerakan matahari, bulan, dan bumi selama itu belum kiamat, itu semuanya sudah pasti. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, itu tidak akan berubah itu dengan. Oleh karena itu kita harus menggunakan hisab. Kalau tidak, maka kita tidak bisa membuat kalender untuk aktivitas kita sehari-hari. Padahal kita disuruh untuk memakmurkan dan mensyiarkan kalender Islam. Tetapi kalau nggak bisa dipakai gimana? Karena tanggal satunya belum jelas. Nanti kalau selisih 1 hari kan berarti mundur semua itu, nanti kan 1 bulan kalender diubah semua. Dan kemudian yang keempat adalah
Kalau kita menggunakan rukyat, maka kita tidak bisa membuat kalender global. Ada begini Pak, dengan posisi bumi yang bulat itu, ada sebagian wilayah bumi yang itu sudah bisa melihat hilal, tetapi ada sebagian lain yang memang belum bisa melihat. Nah kalau kita menggunakan rukyat, maka itu pasti akan terjadi hari raya. Indonesia saja bisa saja di sebelah barat sudah bisa melihat, sebelah pun belum bisa melihat. Kalau itu terjadi bagaimana? Apakah Indonesia nanti hari raya dua di belah dua? Nah oleh karena itu maka menggunakan rukyat itu akan menimbulkan tadi perbedaan hari raya. Pasti tidak bisa akan ada kalender global yang bisa menyatukan. Padahal kita tujuannya adalah ingin menyatukan. Kenapa? Barangkali mungkin pada zaman Nabi itu belum jadi masalah berbeda hari raya, dan itu biasa terjadi antara Makkah dengan Syam atau di Syria itu Damaskus itu sering terjadi, pernah terjadi perbedaan hari raya. Tetapi pada saat itu perbedaan hari raya itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena teknologi informasi pada saat itu belum secepat seperti sekarang. Jadi ketika ada sahabat kembali ke Madinah, bertanya kepada sahabat di Madinah, kalian hari raya tanggal berapa atau hari apa? Mengatakan kami hari raya hari Rabu misalnya. Oh kami hari raya hari Kamis. Ya tidak apa-apa, silahkan. Dan itu tidak menjadi masalah pada zaman itu, karena informasinya tidak secepat sekarang. Tetapi sekarang ini kan bumi itu seperti bulatan kecil. Apa yang terjadi di sini akan diketahui oleh belahan bumi yang lain. Maka kalau berbeda menjadi pertanyaan, kok bisa berbeda? Wong ininya sama. Nah maka tentu saja tuntunan Rasul ingin membuat sebuah kriteria yang tentu saja ingin menyatukan, bukan ingin memisahkan dan membedakan. Nah itulah beberapa argumen atau dasar kenapa kemudian Muhammadiyah memilih menggunakan hisab ketimbang ruqyah. Dan itu nanti mungkin masih banyak lagi persoalan, karena ya nanti muncul perdebatan dari pihak-pihak sebelah itu yang akan mengajukan argumen. Para bapak dan ibu yang dirahmatullah, nah mungkin saya langsung melompat saja ini karena ini waktu terbatas, adalah masalah kalau yang sering dipersoalkan atau terjadi di kalangan Muhammadiyah dan kalangan Muhammadiyah adalah masalah sholat tarawih.